Dari segi aliran dananya gimana gitu kan. Nah ini ada dua. Di tindak pidana asal judi online-nya sendiri baru nanti pencucian uangnya. Nah, bagaimana dana ini masuk ke judi online dulu? Dari para penjudi ini, itu berbagai macam. Ada yang lewat rekening, ada yang pakai pulsa, sudah ada juga yang pakai kripto untuk judi gitu ya, untuk masuknya. Nah, pertama yang pakai rekening. Yang pakai rekening tentu saja dia buka bank agennya tuh banknya di sini. Tapi dia dapatnya itu dari misalnya orang di kampung-kampung itu diminta buka rekening. Habis itu dikasih uang, ATM sama itu dibawa. Jadi begitu diinvestigasi, saya nggak tahu Pak, ini yang megang orang lain, itu satu. Ada juga yang dia dari jual beli rekening. Sehingga uang-uang dari para penjudi masuk ke situ, dan itu sangat cepat sekali dipindahkan ke bandar yang besar. Nah, di bandar yang besar ini baru nanti ini pencucian uangnya ini. Di situ itu bisa dicampur dengan narkotika, dengan tindak pidana lain, pakai remiten legal dan ilegal, dikirim ke luar negeri. Yang paling banyak yang kami identifikasi itu ke Filipina, Bangkok, Thailand, Kamboja. Kamboja ini tren kemarin itu yang baru ditangkap, itu arah-arahnya ke judi online juga ada di situ. Dari sisi kuantitinya juga mereka yang dominan, negara-negara ini juga yang dominan. Iya, dan kalau kita secara nilai transaksi itu betul bisa mencapai puluhan triliun per tahun itu ya. Bisa dibayangkan Indonesia melakukan tax amnesty untuk merepatriasi uang-uang yang di luar negeri, sementara ini dengan mudahnya uang lari ke luar negeri gitu kan ya. Yang jadi permasalahan bagaimana pembuktiannya nanti sebenarnya itu domainnya penyidik. Domainnya penyidik bahwa memang rekening-rekening ini yang digunakan untuk transaksi judi online dan sebagainya, siapa penguasanya, lalu adanya bagaimana. Nah, PPATK sendiri sudah menyampaikan informasi baik diminta oleh Polri maupun tidak, itu sudah lebih dari 80 hasil analisis kita sampaikan ke pihak kepolisian. Gitu ya. Dan memang jumlahnya cukup besar gitu kan ya. Jumlahnya cukup besar sekali. Contohnya kemarin kita menghentikan 344 rekening yang terkait dengan binomo segala macam. Itu nilai yang berhasil kita freeze mencapai 700 sekian miliar. Itu masih di rekeningnya. Bayangkan dulu yang pernah berputar di situ berapa gitu kan ya. Nah memang kalau dari segi kami kan menyampaikan informasinya ke penyidik. Nanti masalah pembuktian, nanti proses persidangan, itu nanti di pihak kepolisian. Gitu. Bagaimana mengumpulkan alat bukti, bagaimana nanti meyakinkan penuntut umum agar P21 dan sebagainya itu tentu sebenarnya itu ranah penyidik. Kami menyampaikan informasi-informasi itu ke pihak terkait. Menemukan 344 nomor rekening itu tadi kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Mas? Iya, sebenarnya kalau memang kita kan triggernya dari case awal dulu ya. Misalnya dari binomo nih. Begitu kita binomo ini kita detect, itu langsung kita tarik satu akun binomo siapa yang terkait, itu bisa langsung kita freeze. Cepat berarti? Cepat. Nah, berarti yang masalah ini. Nunggu viral dulu juga berarti nih? Enggak. Yang masalah judi online ini, itu rekeningnya sebentar tutup, ganti lagi, sebentar tutup, ganti lagi, sebentar tutup, ganti lagi. Beda ya dengan yang binomo ini ya? Beda. Karena kalau binomo itu dari platformnya dia menyamar seolah-olah tidak ada perjudian di situ. Tapi kalau yang kayak Capsa segala macam itu rekeningnya sebentar sekali. Dan yang kedua
apabila kita ini main judi nih, kita lupa password, terus nanti dimintain fee nih. Dimintain fee, kirimnya ke rekening yang lain lagi. Jadi rekeningnya banyak sekali gitu kan. Dan itu sangat singkat dan cepat sekali digabung dengan berbagai macam uang sehingga sulit membedakan ini uang judi, ini uang narkotika, ini uang apa gitu kan. Ya sebenarnya yang mengeruk untung paling banyak yang di luar negeri. Operator-operator di luar negeri itulah yang mengeruk paling banyak gitu kan. Agen ini kan cuma dapat fee aja kecil-kecil gitu. Setelah terkumpul lari ke sana gitu kan. Ini contoh kasus ini ya? Iya. Yang hasil temuan? Iya. Oke, dari hasil yang pernah dilaporkan tuh kira-kira berapa ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya secara hukum, Mas? Kalau saya lihat ya juga cukup banyak. Sudah cukup banyak, baik di daerah, tapi kembali, itu kan agen, operator, terus ngumpul ke bandar besar untuk lari ke luar negerinya inilah yang sulit untuk menarik kembali uangnya gitu. Kalau dari case kira-kira berapa persen tuh yang akhirnya ditindaklanjut? Kalau dari case sudah cukup banyak saya kira ya, 50% saya kira juga lebih itu ya. Hampir 70% lah itu udah ditindaklanjuti. Tapi ketika itu pun di follow up ada tindak lanjut hukum, ya. Hanya sedikit yang tertangkap karena itu lebih banyak yang ada di luar negeri ya, uang yang beredarnya. Ya, ini kan kembali pertama ke pembuktian, alat-alat bukti apakah yang ditemukan oleh penyidik terkait dengan para tersangkanya gitu kan ya. Mengkoneksikan, ini kan transaksi itu kan layer-layer ya. Layer-layer dari misalnya sisi agen masuk ke agen besar, lalu ke bandarnya ini. Nah di sini ini mulai, dan itu tidak mudah dalam arti uang itu kan seperti kalau sudah masuk ke sistem keuangan, kayak masuk ke pembuluh darah, udah campur. Membedakan ini uang narkotika mana, uang judi online mana, itu udah sulit. Nah, kembali setelah ke luar negeri pun membuktikan bahwa memang ini underlying transaksinya itu dikirim ke luar negeri bukan judulnya judi atau enggak. Untuk membayar jasa-jasa teknologi informasi, jasa-jasa apa yang tidak bisa kita compare ini nilainya ini wajar atau tidak. Beda dengan misalnya kita impor sepatu, jelas sepatu merek apa, harganya berapa, ini uangnya matching enggak ini. Kalau impor 100 sepatu nilainya 100 miliar misalnya. Kalau jasa, patokannya apa nilai jasa ini? Sehingga itulah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan bodong ya istilahnya, menggunakan itu untuk jasa. Sehingga nilai berapapun dia keluar gitu. Itu Mas. Oke, tadi udah menyinggung negara-negara yang banyak bertransaksi ya untuk di luar negeri, tadi menyebut beberapa negara Asia Tenggara. Tapi kalau dari saya pribadi ya, kalau diskusi ke teman-teman, banyak menyebut negara-negara Eropa Timur gitu. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi Mas, mungkin dari segi nilai transaksinya atau dari jumlah transaksinya mungkin daerah mana nih, negara mana yang paling banyak? Dan mereka itu pun bukan hanya beroperasi di Indonesia. Iya kan? Mereka juga beroperasi di banyak negara. Gitu. Yang digarap bukan hanya Indonesia saja. Bukan gitu hanya ya, Indonesia sekalian. saja. Okay. Nah, Filipina, Bangladesh, Thailand, itu juga bukan tujuan akhir. Setelah kita kerjasama dengan FIU negara tersebut, ini perusahaannya memang tidak merepresentasikan dia bisa menerima uang triliunan. Clear. Tapi ternyata uangnya tidak mentok di sini, dia lari lagi. Bisa ke BVI, artinya negara-negara yang beresiko tinggi pencucian uang gitu. Yang disitulah berpindah lagi antar negara gitu. Itu yang menyulitkan untuk katakanlah aset tracing, apalagi untuk mengembalikan ke Indonesia. Itu yang sulit. Oke, tadi sempat menyinggung sedikit mengenai pemblokiran nomor rekening ya. Sebelumnya kita membahas pemblokiran kartu perdana. Kalau saya melihat sebagai orang yang awam harusnya mudah juga ya, simple juga gitu. Kalau dari PPATK kendalanya apa tuh Mas? Karena kan sumbernya ataupun yang cukup taktis itu ada di itu juga gitu. Gimana kira-kira Mas? Ya, kalau menghentikan transaksi PPATK itu batas waktunya cuma 20 hari kerja gitu ya. Jadi 5 hari kita perpanjang lagi 20 hari. Ini nanti harus kita sampaikan ke penyidik. Penyidiklah yang harus menindaklanjuti dengan blokir atau tidak.
Kewenangan blokir atau tidak itu di penyidik. Nah, kalau kita mau menghentikan itu gampang, artinya saat ini pengen kita hentikan ya bisa kita hentikan gitu kan ya. Cuma kita harus bisa firm dulu bahwa yang akan kita hentikan ini, oh memang ini terkait dengan judi online. Rekening ini memang untuk penampungan judi online. Nah, Kan tinggal nge-call telepon penegak hukumnya. tidak semudah itu. Artinya Oh, kalau tidak semudah itu ya. iya, Pak. Oke. Artinya mengidentifikasi rekening ini judi online misalnya. Begitu ya, udah tutup, pindah lagi, buka baru lagi. Jadi banyak sekali rekeningnya yang memang solusinya adalah bahwa kembali masyarakat ini harus paham bahwa resiko kepemilikan rekening itu ada di dia gitu kan. Kalau rekening dia kasih orang lain, dia jual, itu kalau ada kasus yang dipanggil dia. Ya dia ngaku aja Pak, saya jual. Sementara penjualan rekening itu ada pidananya enggak?